Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada hari Minggu ini mengajak kita semua untuk merenungkan penyertaan Tuhan yang senantiasa dalam seluruh hidup kita. Dan di dalam bacaan Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai dengan 33 hari ini, Yesus mengatakan kepada kita supaya kita tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Setiap kita pasti pernah merasakan yang namanya ketakutan. Ketakutan itu sesuatu yang sangat normal, sangat manusiawi. Tetapi Tuhan menghendaki kita semua supaya kita tidak dibelenggu oleh ketakutan itu. Karena kalau kita dibelenggu oleh ketakutan itu, maka akan sangat mengganggu kita dalam segala aktivitas dan juga berpotensi untuk merusak diri kita. Maka tugas kita adalah kita berjuang untuk melawan ketakutan itu. Di dalam Injil hari ini Yesus berseru, jangan takut. Satu seruan yang mendamaikan para murid ketika mereka menghadapi perlawanan di dalam perutusan mereka. Ucapan itu menguatkan para murid agar tidak meninggalkan perutusan dan juga mengandung makna bahwa Allah selalu memelihara para murid. Tuhan pasti menyelamatkan, Tuhan pasti membantu para murid melewati setiap persoalan yang mereka alami. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dari Injil yang kita renungkan hari ini, kita bisa melihat dan merenungkan bahwa Allah itu sungguh-sungguh melindungi kita. Karena itu, setiap kita hendaknya selalu memohon dalam doa-doa kita perlindungan Allah untuk pribadi kita, untuk keluarga-keluarga kita, dan di mana saja kita berada. Situasi ketakutan itu akan kita alami setiap hari. Tetapi yang sangat dituntut dari kita adalah bagaimana kita tetap setia saat kita berada dalam kondisi kehilangan harapan. Bagian penting dari perutusan kita adalah saat kita berani melawan ketakutan itu. Karena itu mari kita selalu berdoa mohon kekuatan Tuhan. Maka ketika kita mengalami ketakutan, yang pertama, kita jangan sekali-kali menjauhkan diri dari komunitas di mana kita berada. Komunitas sebagai orang-orang terpanggil di dalam gereja. Kita bisa menyatukan tekad bersama di dalam komunitas itu. Yang kedua, kita tetap berpegang pada firman Tuhan yang membantu kita untuk memahami penyertaan Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Keberanian akan apapun yang kita alami, kejujuran dalam diri kita, hidup yang suci, tekun, dan berkenan di hadapan Tuhan, inilah yang mau kita cari, sehingga ketakutan itu jangan sampai membelenggu kita. Nabi Yeremia sendiri memberikan contoh bagaimana kita kuat di dalam Tuhan. Maka dia mengatakan,
Menyanyilah dan pujilah Tuhan, maka ketakutanmu akan sirna. Rasul Paulus juga mengajak kita untuk takut dalam berbuat dosa, karena dosa sejatinya akan membawa kita kepada maut dan kematian. Tetapi walaupun kita jatuh dalam dosa, kita yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, jangan takut, karena Allah selalu menyatakan kehadirannya, menguatkan hati, membangun kembali harapan, dan membebaskan kita dari setiap ketakutan yang ada. Karena kita sungguh yakin dan percaya Allah itu maha hadir yang selalu menghalaukan ketakutan-ketakutan kita. Semoga kita selalu hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama, dan jangan sekali-kali ketakutan itu membelenggu hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.